Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum dapat bertatap muka secara langsung, ya, jadi pembelajaran masih online dan hari ini Ustazah akan memberikan beberapa pembahasan terkait Kingdom Animalia, kelompok hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, namun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke Ustazah, ya. Belum semuanya Ustazah bahas, namun Ustazah pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan atau yang masih kalian bingung atau belum paham. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apakah perbedaan dari bentuk tubuh asimetri, simetri radial, dan bilateral hewan invertebrata. Ya, tapi sebelum Ustazah bahas bentuk-bentuk tubuh hewan invertebrata, kita refresh lagi ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang Kingdom Animalia, invertebrata, ya. Ada beberapa film yang harus kalian pahami, ya, yang harus kalian tahu itu ada 8 film. Yang pertama itu adalah Porifera, kemudian ada Solenterata atau Cnidaria, kemudian ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, kemudian ada Mollusca, Echinodermata, dan terakhir itu adalah Arthropoda. Ya, Arthropoda. Untuk pertanyaan pertama, apakah perbedaan dari bentuk tubuh asimetri? Asimetri itu artinya berarti tidak beraturan. Maksudnya gimana? Hewan tersebut itu biasanya tidak memiliki simetri tubuh dan juga bentuknya tidak beraturan. Contohnya siapa? Contohnya adalah kelompok filum Porifera. Perhatikan untuk asimetri, ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian ambil sumbu simetri itu tidak jelas ya, karena tidak beraturan tubuhnya. Kemudian untuk simetri radial, ya, perhatikan untuk simetri radial, bagian tubuh dari hewan simetri radial ini biasanya tersusun melingkar, ya, tersusun melingkar. Kemudian jika bagian tubuh ini kalian potong, ya, ini sudah buat suatu garis simetri, nanti hasil potongan ini akan menghasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama, ya. Terus kemudian khasnya dari simetri radial ini, ya, kemarin banyak juga ditanyakan, hewan radial ini apa? Dia hanya mempunyai bagian tubuh atas atau dorsal dan bagian tubuh ventral atau bawah. Ya, maksudnya bagaimana depan, belakang, bawah, atas, ya. Kita lihat lagi. Contohnya, sudah ambil satu contoh adalah ubur-ubur. Kalau kalian lihat ubur-ubur, ya, kalian tidak bisa menentukan mana mukanya, mana bagian belakangnya, ya, karena memang tubuhnya itu simetri radial, hanya mempunyai bagian tubuh atas dan juga bagian tubuh bawah, ya. Atas itu adalah dorsal dan bawah itu ventral, itu khasnya radial. Kemudian yang ketiga adalah simetri bilateral, ya. Bi itu adalah 2, lateral itu adalah samping, ya. Jadi simetri bilateral itu bagian tubuh hewan simetri bilateral tersusun bersebelahan dengan bagian lain. Jadi kalau kita buat suatu sumbu simetri, ya, dari mulai mulut sampai ke anus, ya, itu nanti ada bagian sisi kanan dan sisi kiri yang sama. Terus kemudian khasnya dari simetri bilateral itu mempunyai 4 bagian tubuh. Ada bagian atas, ya, bagian atas atau dorsal, bagian bawah atau perutnya itu ventral, bagian depan atau anterior itu adalah kepalanya, dan bagian sisi ekornya atau belakang itu adalah posterior.
Ya, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apakah perbedaan dari bentuk tubuh aselomata, pseudoselomata, dan selomata? Ya. Namun sebelum sudah menjelaskan tentang aselomata, pseudoselomata, dan selomata, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam bentuk hewan ya berdasarkan kalau yang tadi berdasarkan simetri tubuhnya, kemudian ada lagi berdasarkan lapisan embrionalnya. Maksudnya bagaimana? Pada saat perkembangan zigot ya, pada saat perkembangan zigot itu nanti dia menjadi morula, kemudian menjadi blastula, dan kemudian menjadi gastrula ya. Nah, pada saat tahapan gastrula ini yang namanya embrio ya, lapisan dari gastrula ini nanti dia akan membentuk menjadi 3 lapisan. Ya, ada yang 3 lapisan dan ada yang 2 lapisan. Kalau 2 lapisan, hewan tersebut itu disebut sebagai hewan diploblastik. Ya, hewan diploblastik artinya adalah dia mempunyai 2 lapisan embrional, yaitu ectoderm dan endoderm. Contohnya adalah filum Cnidaria ya, atau Solenterata. Kemudian untuk hewan triploblastik berarti ini artinya hewan tersebut ya pada saat perkembangan gastrulanya dia nanti akan membentuk 3 lapisan embrional, yaitu ada ectoderm luar, terus kemudian mesoderm itu yang tengah, dan endoderm itu yang dalam ya. Sebenarnya lapisan ectoderm, endoderm, dan mesoderm ini fungsinya buat apa? Nanti dia berkembang ya. Kalau ectoderm itu nanti dia bisa menjadi berkembang menjadi alat indera ya, atau rambut misalkan, atau kuku juga bisa. Kemudian kalau mesoderm ya, lapisan mesoderm ini nanti dia akan berkembang menjadi otot ya, ada otot lurik, otot polos, otot jantung, terus kemudian ada pembuluh darah ya, ada jaringan ikat ya, jaringan tulang, jaringan rawan. Kemudian untuk yang endoderm nanti dia akan berkembang menjadi saluran pencernaan ya, saluran pernafasan ya, bisa menjadi usus juga. Nah, kemudian hewan triploblastik ini ya, dia akan terbagi menjadi 3 ya, berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh. Yang pertama itu adalah aselomata. Aselomata ini adalah hewan yang belum mempunyai rongga tubuh. Artinya tubuhnya itu padat ya, tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar ya. Jadi kalau kalian lihat ya, bagian lapisan mesodermnya yang merah ini yang tengah, dia itu tersusun kompak atau padat ya, sehingga memang tidak ada rongga tubuh yang terbentuk ya. Terus kemudian untuk contohnya adalah cacing pipih ya, cacing pipih atau kelompok Platyhelminthes. Terus kemudian untuk pseudoselomata ini adalah hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Ya, maksudnya bagaimana? Rongga tubuh semu ini artinya sebagian rongga tubuhnya itu dia dibatasi oleh mesoderm dan sebagainya tidak. Ya, jadi mesodermnya itu belum membentuk rongga yang sesungguhnya ya. Dan mesoderm, lapisan mesodermnya itu dia tidak terbentuk lapisan luar dan lapisan dalam. Ya, jadi masih semu. Hanya beberapa saja yang dilapisi oleh lapisan mesoderm. Contohnya adalah kelompok cacing gilik atau Nemathelminthes ya. Terus kemudian yang terakhir ada selomata, itu adalah hewan yang sudah memiliki rongga tubuh sejati ya. Kalau kalian lihat di gambar ya, banyak sekali rongga. Ini rongga tubuhnya sudah dibatasi oleh lapisan mesoderm ya. Ada lapisan mesoderm luar dan lapisan mesoderm dalam. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah cacing tanah ya. Cacing tanah atau filum Annelida. Dan vertebrata pun ya, vertebrata itu semuanya adalah selomata ya, termasuk kita itu adalah selomata.
Ya, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sistem ekskresi pada porifera. Ini kemarin banyak sekali pertanyaan dari kalian ya, terkait bagaimana sih porifera itu makan dan kemudian mengeluarkan zat sisa ya, dan kemudian apa sih yang dimakan dan lain-lain ya. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu bagian tubuh dari porifera ya. Perhatikan untuk porifera, kenapa dia disebut sebagai porifera? Karena tubuhnya itu berpori atau mempunyai lubang di permukaannya ya. Untuk struktur tubuhnya, perhatikan hewan porifera itu termasuk dari kelompok hewan diploblastik atau tersusun dari 2 lapis sel ya. Kalau kalian lihat lapisan paling luar ini ya, lapisan paling luar ini tersusun oleh sel-sel epitel pipih ya, disebut sebagai pinakosit. Jadi lapisan paling luar disebut pinakosit, dan lapisan dalam itu adalah yang ini yang berwarna ungu ya. Ini merupakan lapisan sel-sel yang berleher ya, berleher ini dia disebut sebagai koanosit ya. Kemudian antara pinakosit dan koanosit ya, yang berwarna kuning ini itu ada lapisan mesohil atau mesoglia ya. Kemudian perhatikan untuk permukaan tubuhnya si porifera ini, dia mempunyai pori-pori yang disebut sebagai ostium ya. Kemudian di dalam mesoglia atau mesohil ini ada beberapa sel ya. Yang pertama itu adalah sel amubosit ya, sel amubosit. Sel amubosit ya sifatnya seperti amuba, sama, jadi dia bisa berjalan ya di dalam tubuhnya. Jadi ini fungsinya untuk mengangkut sisa metabolisme dari satu sel ke sel yang lain dan mengangkut zat makanan juga ya. Untuk mekanismenya nanti sudah dijelaskan. Kemudian ada juga spikula. Ya, spikula ini dia merupakan duri-duri ya, duri-duri yang tersusun dari beberapa zat. Ya, ada 3 zat yang menyusun. Makanya porifera itu dibagi menjadi 3 kelas ya, karena berdasarkan kandungan dari spikulanya. Spikulanya itu ada yang dia mengandung zat kersik. Ya, zat kersik kalau kalian pegang itu biasanya dia kasar, tajam ya. Kemudian ada zat kapur ya, zat kapur, dan juga ada yang zat spongin ya, spong. Makanya ada porifera yang bisa kalian gunakan sebagai spons ya, spons untuk mencuci. Terus kemudian kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam itu ada rongga tubuhnya, ini disebut sebagai spongosul. Ya, spongosul. Terus kemudian untuk lubang ya, yang paling atas ini untuk lubang pengeluaran disebut sebagai osculum. Ya. Nah, porifera ini dia memiliki saluran yang unik ya. Jadi bagaimana sih sistem ekskresinya pada porifera ya? Jadi apabila ada air dan zat-zat yang mengandung makanan ya, zat-zat terlarut, dia pertama kali akan masuk ke ostium atau pori-pori tubuhnya. Jadi bukan melalui osculum ya. Jadi pertama masuk melalui ostium ya. Masuk tuh airnya, kemudian dia menuju ke rongga tubuhnya dulu ya, ke spongosulnya dulu. Terus kemudian di spongosol ini kalau misalkan ada zat makanan ya, ada zat makanan, maka zat makanan tersebut itu akan ditangkap oleh si koanosit ini ya. Dia punya sel flagel ya, flagel ini dia akan menangkap zat makanannya kemudian masuk ke koanositnya ya. Terus kemudian makanan dicerna di sel koanosit. Jadi koanosit itu bisa disebut sebagai saluran pencernaannya ya. Terus kemudian setelah dicerna ada sel amubosit ya. Sel amubosit dia akan mendekat ke sel koanosit, kemudian menyerap zat makanan yang sudah dicerna oleh koanositnya ya. Kemudian si amubosit ini bertugas apa? Dia mengedarkan ke seluruh bagian tubuhnya si porifera ini ya. Nah, terus kemudian zat sisa hasil metabolismenya nanti akan
dimasukkan ke rongga tubuhnya, ke spongosulnya lagi. Ya, setelah dari spongosul, zat sisa itu nanti akan dikeluarkan ya. Dari spongosul akan dikeluarkan menuju ke lubang pengeluaran yang namanya adalah oskulum. Ya, jadi sesimpel itu. Kalau kalian lihat ya, kemarin ada 3 saluran air ya, ada yang paling sederhana itu askon, ada sikon, dan leukon ya. Namun yang perlu kalian pahami, jadi urutannya di sini saya sudah memberikan ringkasan ya tentang urutan jalannya air dan zat terlarut di porifera. Jadi intinya kalian harus paham bahwa air itu masuk melalui ostium, kemudian menuju ke rongga tubuh, baru keluar menuju ke oskulum. Pertanyaan yang keempat, apakah yang disebut sebagai fase gemule pada porifera? Ya. Jadi untuk porifera sendiri, dia itu adalah hewan hermafrodit. Artinya dalam tubuhnya itu dia menghasilkan sel sperma dan juga ovum. Ya. Namun si sel sperma dan si sel ovum ini dia waktu terbentuknya itu tidak bersamaan ya. Jadi otomatis tidak mungkin bertemu. Jadi pada saat dia akan melakukan reproduksi, otomatis harus membutuhkan sperma ya dari porifera yang lain ya. Jadi ada 2 cara bagaimana si porifera itu bereproduksi. Yang pertama adalah aseksual, yang kedua adalah seksual ya. Pertanyaan adalah apa itu fase gemule ya? Sebenarnya fase gemule itu adalah sama seperti porifera itu membentuk tunas ya. Jadi aseksualnya itu dengan tunas dan gemule ya. Jadi porifera ini adalah hewan yang memiliki regenerasi yang tinggi ya. Jadi bagian tubuhnya itu kalau misalkan terpotong ya, kemudian dia bisa menempel di induknya ataupun terlepas jika kondisinya memungkinkan, itu bisa menjadi individu yang baru seperti itu ya. Namun ada beberapa syarat kalau misalkan aseksual ya. Jadi tubuh yang terpotong itu besarnya itu lebih dari 0,4 mm ya, dan juga harus mempunyai beberapa sel koanosit sehingga dia tuh bisa bertahan hidup ya. Terus kemudian gemule itu apa? Gemule itu sama ya, sebenarnya dia adalah tunas ya, pembentukan tunas juga. Namun gemule itu dia dihasilkan pada saat si porifera ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan ya. Jadi dia dibentuk pada menjelang musim dingin ya, berarti pada musim gugur. Seperti itu di dalam tubuhnya porifera. Ya, ini adalah upaya pertahanan ya atau survive-nya si porifera. Kemudian seksualnya seperti yang sudah tadi dijelaskan, walaupun dia hermafrodit atau ovum dan spermanya itu dalam satu tubuh, namun waktu pembentukannya berbeda. Jadi tidak mungkin ketemu ya. Maka dari itu seksualnya itu harus ada sperma dari porifera lain ya yang masuk ke dalam ostium ya atau ke lubangnya ya. Kemudian kalau sperma dia masuk ke ostium ya, kemudian proses fertilisasinya itu terjadi di lapisan mesoglea ya atau mesohil. Nah, fertilisasi sampai perkembangan larva ya, larva itu ada di lapisan mesohil atau lapisan mesoglea ya, jadi di bagian sini ya. Terus kemudian bagaimana caranya si sperma bisa masuk atau bisa sampai ke ovumnya, yaitu dengan dibawa oleh amoebosit ini. Jadi amoebosit dia tidak hanya mengedarkan sari-sari makanan tetapi juga mengantarkan sang sperma ya menuju ke ovum ya agar terjadi fertilisasi. Kemudian apabila sudah menjadi larva berflagel, nanti dia akan keluar menuju ke spongosul ya, kemudian keluar menuju ke oskulum.
Terus kemudian dia akan jatuh ke substrat ya, ke permukaan, ke substrat yang memungkinkan jika memang lingkungannya mendukung, jadi dia bisa menjadi individu yang baru. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah perbedaan dari filum Solenterata, Cnidaria, dan Ctenopora ya. Sebenarnya kalian tidak perlu bingung ya. Untuk filum Solenterata ya, filum Solenterata ini adalah klasifikasi yang lama. Jadi sebenarnya dulu itu baik Cnidaria ataupun Ctenopora itu masuk ke filum Solenterata ya, karena filum Solenterata itu ya berasal dari kata solen. Solen itu artinya adalah rongga ya, rongga, namun bukan rongga tubuh ya, bukan rongga tubuh, artinya adalah rongga usus atau rongga gastrovaskuler ya. Kenapa disebut sebagai Solenterata? Karena rongga tubuhnya si Solenterata atau rongga gastrovaskuler itu digunakan sebagai tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan ya. Kemudian seiring berkembangnya zaman ya, klasifikasi ini berubah. Solenterata ini bukan takson ya, bukan takson, dia adalah klasifikasi non takson. Jadi Solenterata itu dipecah menjadi dua filum, yaitu filum Cnidaria dan Ctenopora. Ya, ini berdasarkan ada tidaknya sel penyengat atau knidosit. Ya, jadi untuk mempermudah Cnidaria ya, berarti ini adalah hewan berongga ya, yang mempunyai rongga usus dan mempunyai knidosit atau sel penyengat pada tentakelnya ya, pada tentakelnya. Terus kemudian kalau Ctenopora ya, Ctenopora ini adalah dia hewan sama-sama dia punya rongga gastrovaskuler, namun dia tidak mempunyai sel knidosit atau sel penyengat pada tentakelnya, seperti itu. Ya, pertanyaan yang keenam, apakah perbedaan dari fase polip dan medusa ya? Fase polip dan medusa ini sebenarnya kalian sudah paham tadi ya, kalau untuk filum porifera itu semuanya dia mengalami fase polip karena dia hidupnya itu menempel atau melekat pada dasar perairan. Itu fase polip. Terus biasanya dia hidupnya soliter dan tidak dapat bergerak bebas ya. Jadi kalau kalian lihat itu seperti tumbuhan ya atau karang yang tertambat. Seperti itu. Terus nah, di sini karena ada fase medusa ya, berarti ini adalah di filum Cnidaria ya, di Solenterata. Polip ya, polip kalau di filum Solenterata, fase polip ini adalah fase vegetatifnya atau aseksualnya Solenterata ya. Karena apa? Pada saat fase polip ini dia bisa melakukan fragmentasi atau pemutusan bagian dari tubuhnya untuk membentuk individu baru. Sedangkan medusa itu adalah merupakan fase seksualnya atau generatifnya. Karena apa? Medusa ini dia bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma, dan kemudian si medusa ini dia dapat berenang bebas ya, bergerak aktif, berenang bebas di perairan ya. Kita bisa sebut yang namanya ubur-ubur yaitu fase medusanya ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme atau fase hidup dari spesies ubur-ubur atau Aurelia aurita ya. Jadi perhatikan ada ubur-ubur betina yang dewasa dan jantan ya, akan menghasilkan ovum dan sperma, kemudian mengalami pembuahan menghasilkan zigot ya. Terus kemudian zigot ini akan berkembang menjadi larva yang bersilia. Namanya adalah planula. Kemudian planula dia akan berenang ya, dia akan berenang kemudian menempel pada tempat yang sesuai. Kemudian setelah menempel silianya itu akan dilepaskan
ya. Dan planula ini akan tumbuh menjadi fase polip muda, ya, fase polip atau polip muda. Namanya adalah skifistoma. Kemudian skifistoma dia akan membentuk tunas-tunas lateral ya, tunas-tunas samping ya, sehingga si Aurelia ini tampak seperti tumpukan piring ya, tumpukan piring. Disebut sebagai strobila ya. Ini seharusnya strobila. Kemudian kuncup dewasa yang paling atas ya, di atasnya strobila nanti akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa yang muda, disebut sebagai evira ya, evira. Kemudian selanjutnya evira akan berkembang menjadi medusa dewasa ya, dan kemudian ini akan berulang lagi. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa cacing tidak dijadikan satu kelas ya, tetapi dibagi menjadi 3 kelas ya? Seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa kelompok cacing ya, cacing itu dibagi menjadi 3 karena berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh ya, acelomata, pseudocelomata, dan celomata ya. Dibagi menjadi 3 kelas yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Ya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dijadikan satu kelas karena struktur tubuhnya sudah berbeda. Dan kemudian yang ditanyakan lagi, apa itu sel api atau flame cell yang terdapat pada cacing pipih ya, cacing pipih planaria. Di sini saya sudah menampilkan gambar dari planaria ya. Planaria ini merupakan cacing pipih yang hidupnya itu di air tawar ya. Jadi cacing pipih ini ya, atau planaria, dia hidupnya di air tawar yang belum terkontaminasi oleh zat limbah ya. Jadi mungkin kalau misalkan di Purwokerto tidak kita temukan ya, tapi kalau misalkan dulu saya tuh di Solo ya, di Tawangmangu itu gampang sekali kalau kalian mau mancing si planaria ya. Kalau misalkan mau mancing planaria ini, bisa kalian menggunakan hati ayam ya yang masih mentah. Terus kemudian kalian ke daerah yang dingin ya, daerah Tawangmangu contohnya. Di sana kalian mancing pakai hati, kemudian si planaria ini dia akan langsung menggerumuti si hati ayam itu. Nah, khasnya dari cacing pipih planaria ini, dia punya sel api ya, bukan dia berarti bisa menyala ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak bisa kita lihat sel apinya ya. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop baru kelihatan ya. Sel api ini kenapa disebut sebagai sel api? Karena kita lihat ya, ini adalah struktur sel apinya seperti bohlam ya. Kemudian ada lapisan silianya ya. Jadi apabila si planaria ini bergerak, si silia ini akan ikut bergerak ya. Dan kemudian kalau di bawah mikroskop itu seperti api ya, seperti api yang sedang berkedip-kedip ya. Makanya ini disebut sebagai sel api. Sebenarnya apa itu sel api ini? Sel api sebenarnya adalah organ ekskresinya si planaria ini ya. Jadi ginjalnya si planaria ini adalah sel api ya. Fungsinya sama seperti kita ya, ginjal otomatis dia untuk membuang zat sisa metabolisme ya, menghilangkan limbah melalui filtrasi atau penyaringan. Namun untuk pengeluarannya, jadi si sel apinya fungsinya hanya untuk menyaring ya, kemudian mengeluarkannya itu lewat pori-pori di permukaan tubuhnya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana fase hidup cacing hati atau Phaseola hepatica ya? Untuk cacing hati atau Phaseola hepatica
itu siklusnya dimulai dengan bertelurnya cacing hati dewasa ya pada hewan ternak ya. Dia dewasanya di hati ya karena disebut sebagai cacing hati. Kemudian cacing hati dia akan menuju ke saluran empedu dan kantong empedu ya. Kemudian menetas telur-telurnya ini dia masuk ke dalam usus ya, ke dalam usus. Kemudian keluar ke dalam ke alam ya bersama feses ya. Ke alam bebas itu bersama feses ya. Jadi telurnya ini keluar bersama feses. Kemudian pada tempat yang sesuai otomatis ada airnya ya. Si telur ini, telur yang fertil ya, yang subur, dia akan menetas menjadi larva yang bersilia ya, disebut sebagai mirasidium ya. Telur kemudian berkembang menjadi mirasidium. Nah, khasnya dari cacing hati dia punya hospes atau inang sementara ya. Jadi kalau misalkan si mirasidium ini dia tidak bertemu dengan inang sementaranya. Inang sementaranya itu adalah siput ya, siput air tawar. Kalau dia ada inangnya berarti dia bisa melanjutkan fase kehidupannya. Kalau tidak berarti otomatis dia tidak akan menjadi cacing dewasa. Nah, untuk mirasidium ya, mirasidium nanti dia akan masuk ke dalam tubuhnya si siput ya, masuk ke dalam tubuhnya siput. Dan di dalam hospes sementaranya ini atau inang sementaranya ini berada di tubuhnya itu selama sekitar 2 minggu ya, 2 minggu. Kemudian di dalam tubuhnya siput larva akan berubah menjadi beberapa larva mirasidium berubah menjadi beberapa larva ya. Yang pertama yaitu mirasidium, dia akan berubah menjadi sporokis ya, sporokista. Kemudian sporokista ya berubah menjadi larva redia. Larva redia kemudian berubah lagi menjadi larva serkaria. Jadi ada 3 larva di dalam tubuhnya siput ya, sporokista, redia dan serkaria. Kemudian jika sudah sampai tahapan serkaria akan keluar dari tubuhnya si siput ya, menembus jaringan tubuhnya siput, kemudian keluar berenang ya di dalam air kalau memungkinkan lingkungannya. Setelah itu kalau serkaria ini menempel misalkan pada rumput ya dan melepaskan si ekornya ini, dia akan berkembang menjadi metaserkaria. Kemudian metaserkaria, kalau sudah menjadi tahapan metaserkaria, dia akan terbungkus oleh kista ya, sehingga bisa bertahan lama. Nah, kalau misalkan si rumput ini termakan oleh hewan ternak, ya, kista ini dapat menembus dinding ususnya si hewan ternak, lalu masuk ke dalam hati dan menuju saluran empedunya, ya. Kemudian kista ini dia akan tumbuh dewasa dalam waktu beberapa bulan. Setelah itu cacing dewasa akan bertelur lagi dan siklus ini akan terulang kembali seperti itu. Ya. Terus kemarin juga ada yang ditanyakan oleh kalian, apa bedanya ya parthenogenesis dan paidogenesis? Ya, Ustazah akan menjelaskan. Parthenogenesis ini adalah bentuk aseksualnya di mana betina akan memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi ya. Kalau kita lihat pada cacing hati, parthenogenesis ini dilihat itu perkembangannya dari sporokista menuju ke redia ya. Terus kemudian kalau paidogenesis itu kelanjutannya, jadi reproduksi aseksual juga ya, tapi biasanya terjadi pada larva ya. Jadi pertama parthenogenesis karena dari telur ya berubah menjadi larva tapi tanpa fertilisasi, kemudian dilanjutkan
paidogenesis ya, karena perkembangannya itu sebelumnya dari larva. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Demikian pembahasan dari Usada. Apabila ada pertanyaan ya, kalian bisa komentar di kolom komen Google Classroom ya. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.